di sini ada juga penjelasan yang berkaitan dengan akuntansi, ya. Nah, nanti ada beberapa yang perlu kita ketahui ya dalam revaluasi, apa saja yang nanti akan kita lakukan ya. Terutama nanti dari sisi perpajakan, karena revaluasi ini termasuk objek pajak. Ya, kalau Anda lihat di Undang-Undang PPA kita, revaluasi itu adalah objek PPA pasal 19. Ya, PPA pasal 19. Nah, nanti di sana kita akan tentukan berkaitan dengan kewajiban WP dalam hal pembayaran PPh apabila mereka melakukan revaluasi untuk itu. Oke ya, jadi revaluasi tetap baik komersial dan kewajiban perpajakan yang terkait. Ya, nanti Anda harus bisa bedakan ya kalau revaluasi secara komersial dan secara perpajakan ada beberapa poin yang berbeda nantinya. Begitu. Oke ya, lalu yang kita tentukan dulu adalah kita harus tahu apa itu revaluasi. Sesuai dengan arti daripada revaluasi adalah penilaian kembali ya. Penilaian kembali aset ke nilai wajar ya. Nah, di sini dapat menghasilkan nilai lebih tinggi atau lebih rendah ya. Nah, lebih rendah ini nanti ada yang namanya kita sebut dengan penurunan nilai begitu. Tapi kalau di ketentuan perpajakan mengenai revaluasi apabila muncul nilai yang lebih rendah ya, nanti selisih kurang itu tidak bisa mengurangi selisih lebihnya. Ya, nanti bisa Anda baca di peraturan Menteri Keuangan ya, yang mengatur mengenai revaluasi. Ya, artinya nanti potensi perpajakan tetap harus dilihat dari sisi yang menghasilkan revaluasi di mana aktiva tetapnya mempunyai selisih lebih. Begitu. Ya, nah ini. Jadi pajak menilai kembali, namun objek pajak hanya selisih lebih ya. Sedangkan penilaian nilai bukan pengurang pajak. Gitu. Artinya tidak bisa menjadikan itu sebagai potensi untuk menjadi pengurang pajak. Oke, ketentuan yang berlaku ya mengenai revaluasi yang dipakai sampai sekarang adalah PMK 79. Ya, serta Per 12 ya, ini yang mengatur aturan pelaksanaannya. Nah, kemudian setelah itu muncul aturan baru ya, PMK 191 garing PMK 03 garing 2015. Nah, ini sebenarnya kalau kita melihat PMK ini sifatnya sementara ya, hanya berlaku 2015 dan 2016 waktu itu. Ya, hanya berlaku 2 tahun karena pada saat itu ada semacam pemberian fasilitas kepada wajib pajak dengan cara penurunan daripada tarif revaluasi. Ya, yang tadinya 10% menjadi 3%, 4, dan 6 kalau nggak salah nanti kita lihat ya. Berkaitan dengan apa? Penurunan daripada tarif PPh final revaluasi. Oke, kemudian dari sisi akuntansi nanti aturan yang berkaitan itu tetap ya mengenai aset tetap, yaitu PSAK 16 ya, sama PSAK 13 mengenai properti investasi. Oke ya, revaluasi dari kata asal revalue ya, menilai kembali aset perusahaan ya menjadi nilai baru ya, nilai terkini. Nah, tentunya kalau nilai terkini berarti penyajian atas aset tersebut jadi lebih relevan karena menggunakan nilai yang sekarang. Kemudian proses revaluasi akan menghasilkan nilai baru atau nilai terkini. Kenaikan atau penurunan aset ya itu nanti akan membuat ya sifatnya lebih ke netral ya. Kemudian aset khususnya aset tetap atau properti investasi umumnya menggunakan cost model ya. Ya, pada saat perolehan aktiva kemudian dicatat ya sesuai dengan berapa harga perolehannya.
Kemudian penyajiannya apabila sudah di tahun berjalan, maka akan kita kurangi dengan perhitungan apa? Depresiasi ya, atau penyusutannya. Nah, nanti kita sebut dengan apa? Akumulasi penyusutan. Serta nanti kalau di akuntansi ada apa? Akumulasi penurunan nilai. Entitas sebagian besar menggunakan cost model ya. Sering diartikan bahwa revaluasi akan menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Padahal revaluasi merupakan konsep netral ya, dapat menghasilkan nilai lebih tinggi atau lebih rendah. Ya, jadi kalau kita melakukan revaluasi menghasilkan nilai lebih rendah itu karena apa kira-kira? Ya, kemungkinan aktiva tersebut dipakai dengan cara yang tidak lazim ya atau tidak wajar, atau tidak menggunakan kriteria yang telah ditentukan oleh pabrik. Misalnya beli mesin harusnya dipakai sehari 8 jam, tapi oleh perusahaan dipakai 12 jam gitu. Sehingga mengakibatkan mesin cepat rusak ya. Kalau cepat rusak berarti apa? Nilainya pasti akan turun begitu. Ya. Nah, itu bisa dinyatakan akan turun kalau akan dilakukan apa? Revaluasi untuk itu. Nah, cuman tadi ya, kalau di dalam perpajakan nilai yang turun tadi tidak bisa mengurangi atau menjadi biaya, mengurangi pajak atau menjadi biaya gitu. Oke, jadi pengukuran setelah pengakuan awal tadi ya, ini sudah kita singgung juga kemarin ya. Jadi ada model biaya, ada apa? Model revaluasi. Jadi aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Ya. Sementara kalau model revaluasi, aset tetap dicatat pada nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Artinya pada saat sudah dicatat di awal waktu diperoleh, kemudian aset digunakan untuk kegiatan usaha, maka pencatatan atau pengukurannya setelah dilakukan pengakuan awal ini, tadi ya, yang pertama dengan cara cost model ya, yaitu menyajikan dengan harga perolehan, lalu dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Selalu dicatat atau disajikan dengan cost model ini. Tapi kalau model revaluasi, aktiva akan dicatat sesuai dengan nilai wajarnya tiap tahun. Tetap nanti akan dihitung ya, berapa akumulasinya dan berapa kalau ada rugi penurunan nilai. Cuma sekali lagi ya, untuk impairment ya atau penurunan nilai tidak diakui ya di secara perpajakan. Jadi kedua jenis model pengukuran tetap dilakukan penyusutan. Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap digunakan. Oke, ini sudah kita singgung ya kemarin waktu belajar aktiva tetap. Oke ya, ini model biaya. Jadi aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Jadi nilai buku aset tetap adalah biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dikurangi dengan akumulasi rugi penurunan nilai atau impairment ya. Sementara kalau model revaluasi, nilai buku aset tetap adalah, nah ini dia, nilai wajar pada tanggal revaluasi, artinya kemungkinan model revaluasi ini, kalau misalnya melihat ketentuan yang sekarang ya, berkaitan dengan IFRS ya, selalu menggunakan fair value ya, atau nilai wajar, maka setiap tahun akan dilakukan penyesuaian ya, atas nilai wajar aset tersebut. Ya, lalu kita kurangi dengan akumulasi penyusutannya, kemudian kita kurangi lagi dengan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Itu kalau pengukuran setelah pengakuan awal menggunakan model revaluasi. Oke, sekarang kita lihat nilai wajar. Nah, nilai wajar ini biasanya penentuannya adalah sesuai dengan ketentuan harga pasar. Ya, tapi ada beberapa hal yang perlu dicermati. Kadangkala harga pasar tidak bisa ditunjukkan ya, atau tidak bisa dilihat. Maka biasanya kalau dalam hal revaluasi ada pihak ketiga ya yang diminta untuk penentuan nilai wajar ini, yaitu siapa? Penilai ya atau appraisal.
Mungkin kalau melihat nanti profesi teman-teman Anda yang dari D3 penilai ya seperti itu. Ya, melakukan penilaian properti sehingga pada saat dibutuhkan berapa nilai atas aset tersebut itu dia bisa langsung menghitung ya berapa nilainya. Jadi nilai wajar ini nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Jadi misalnya jual beli, tukar menukar, ataupun yang lain. Bukan nilai yang akan diterima atau dibiarkan entitas. Jadi yang akan diterima atau dibiarkan itu bisa saja berpengaruh karena hal yang lain ya, atau karena ada pemaksaan gitu. Misalnya tanah mau digusur, itu kan paksaan. Atau ada entitas menjual aktifanya karena sudah terdesak utang yang mau jatuh tempo gitu misalnya. Ya, nah ini karena apa? Kesulitan keuangan ya. Nah itu tidak dianggap sebagai nilai wajar nanti. Oke, kemudian hierarki penentuan nilai wajar. Nah ini ya. Artinya nanti kita harus tahu sumber apa saja yang bisa kita pakai untuk penentuan nilai wajar ini. Yang pertama tadi ya, sudah saya katakan ya, kuota harga di pasar aktif. Artinya memang ini harga tersedia ya, mudah kita dapatkan. Misalnya kalau kita bicara aktiva, mungkin yang paling gampang kita lihat harganya adalah apa? Kendaraan misalnya begitu ya. Kendaraan keluaran tahun berapa, merek apa, itu kita sering bisa melihat harga pasarnya atau harga wajarnya begitu. Nah kalau pasar tidak aktif Pak, bagaimana? Menggunakan teknik penilaian. Nah ini yang dipelajari oleh teman-teman Anda di D3 penilaian. Ya. Penggunaan transaksi-transaksi pasar wajar yang terkini antara pihak-pihak yang mengerti berkeinginan jika tersedia. Referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansi sama. Kemudian juga menggunakan analisis arus kas ya dan model penetapan harga opsi atau option pricing model. Mungkin kalau di penilaian ya, saya bisa tentukan dalam hal melakukan penilaian itu ada 3 ya, pendekatan harga pasar, ya, pendekatan biaya, ya, sama pendekatan penghasilan. Ya, ini nanti mungkin kalau Anda diskusi sama teman-teman yang di D3 penilai ya, mereka akan lebih tahu ya dalam hal menjelaskannya. Oke, kemudian metode revaluasi, ya, ada yang proporsional. Jadi akumulasi penyusutan disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dalam jumlah tercatat bruto dari aset, sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluasiannya. Ya. Sementara kalau eliminasi, akumulasi penyusutan dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset dan jumlah tercatat setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut. Ya, ini sebenarnya sih nggak terlalu berbeda ya, cuman yang satu melihat proporsinya, yang satu mengurangi atau mengeliminasi daripada apa yang sudah dicatat ya, sehubungan dengan nilai daripada aktifannya. Oke, kemudian pengakuan akibat revaluasi ya. Jadi jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, nah disebutkan di PAR 39, ya, kenaikan diakui di pendapatan komprehensif lain. Nanti kita tahu ya bahwa ada yang namanya OCI ya, pendapatan komprehensif lain atau other comprehensive income. Artinya nanti kalau ada selisih lebih revaluasi, maka kita catat di dalam other comprehensive income ya, dan terakumulasi dalam ekuitas ya. Artinya itu nanti akan kita masukkan dalam sisi modal. Kalau di neraca dalam sisi modal ya, pada bagian surplus revaluasi. Kemudian kenaikan diakui di laba rugi hingga sebesar penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi. Ya, di sini nanti akan masukkan
ke dalam laba rugi ya. Nah, kalau menurun bagaimana Pak? Sama ya, diakui di pendapatan komersial lain atau OCI ya, sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi aset tersebut. Artinya kalau selisih kurang, ya tentunya tidak akan kita catat sejumlah itu kalau ternyata jumlahnya melebihi saldo surplus revaluasi. Ya, kemudian penurunan diakui ya pada saat kita bentar, maaf. Ya, penurunan diakui dalam laba rugi jika terdapat saldo surplus revaluasi akibat revaluasi periode sebelumnya. Sama ya, ini kalau efek daripada kalau ada apa nilai yang menurun ya, atau karena adanya apa selisih kurang dalam hal revaluasi. Oke ya, ini tadi ya pengakuan akibat revaluasi. Jadi kalau kondisi akibat revaluasi meningkat, ya di OCI disebutkan jika tidak memiliki kerugian akibat revaluasi periode sebelumnya. Masuk ke laba rugi jika memiliki kerugian akibat revaluasi periode sebelumnya. Kalau ada kerugian dalam hal ini ya. Tapi kalau tidak, maka masuk ke OCI. Turun jika memiliki saldo surplus revaluasi akibat revaluasi periode sebelumnya. Ya, itu akan masuk ke OCI. Ya, sementara kalau masuk ke laba rugi jika tidak memiliki saldo surplus revaluasi akibat revaluasi periode sebelumnya. Oke ya, kemudian peningkatan akibat revaluasi pertama kali masuk ke pendapatan komprehensif lain, ya penurunan akibat revaluasi pertama kali masuk ke laba rugi. Ini yang untuk pertama kali. Artinya setelah itu baru kita lihat yang di atas tadi ya. Ya, mungkin revaluasi dilakukan setiap tahun misalnya begitu ya. Nah, kalau meningkat apabila jika tidak memiliki kerugian akibat revaluasi akan masuk ke OCI ya. Dengan periode sebelumnya. Gitu. Tapi akan masuk laba rugi jika memiliki kerugian akibat revaluasi periode sebelumnya. Gitu. Tapi kalau untuk yang pertama kali, ya peningkatan masuk ke OCI, kalau penurunan akan masuk ke laba rugi. Begitu. Oke, kemudian pemindahan ke saldo laba. Jadi surplus revaluasi yang disajikan di ekuitas dapat dipindahkan langsung ke saldo laba pada aset tersebut dihentikan penggunaannya. Ya, artinya pada saat entitas memutuskan aktiva yang direvaluasi yang tadinya menimbulkan apa selisih lebih tadi ya, maka surplusnya tadi yang disajikan di ekuitas langsung dapat dipindahkan ke saldo laba ya pada saat aset tersebut dihentikan penggunaannya. Atau pilihannya lagi, pemindahan ke saldo laba dapat dilakukan seiring dengan penggunaan aset oleh entitas ya partially realized, nilai yang dipindahkan sebesar perbedaan penyusutan dengan revaluasian dan penyusutan dalam biaya perolehan. Atau nilai surplus revaluasi dibagi sisa manfaat ekonomis. Nah, ini nanti kita pindahkan sesuai dengan berapa besar perbedaan penyusutan ya dengan revaluasian. Artinya penyusutan yang akan kita lakukan dengan aktiva yang direvaluasi. Ya, dan penyusutan dengan biaya perolehan atau nilai surplus revaluasi dibagi sisa manfaat ekonomis. Ya, penyusutan dengan biaya perolehan ya atau dengan cost model ya nanti bisa kita tentukan ya, atau bisa juga nilai surplus revaluasi tadi selebihnya ya dibagi berapa sisa manfaat ekonomisnya ya. Pada saat aktiva direvaluasi mungkin sisa manfaatnya tinggal 3 tahun. Berapa nilai surplusnya? 300 Pak, ya 300 dibagi 3 gitu misalnya. Oke ya, kemudian penyusutan ya atas aset yang setelah direvaluasi tadi ya.
atau mungkin pada saat perolehan pertama kali, ini sudah kita tentukan ya pada waktu belajar kemarin, aset tetap ya. Penyusunan aset dimulai pada saat aset tersebut siap digunakan. Pada saat berada di lokasi dan kondisi yang diinginkan, agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Ya, artinya di sini dimulai saat aset tersebut siap digunakan ya. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Jadi pada saat belum digunakan ya berarti belum ada pemakaian atas aset tersebut. Maka tidak ada penyusutan harusnya begitu. Kemudian penyusutan aset dihentikan. Nah, lebih awal ketika diklasifikasikan sebagai aset dimiliki untuk dijual. Ya, artinya kalau memang nantinya akan dijual, penyusutan tidak akan lagi kita hitung. Atau aset dihentikan pengakuannya ya, mungkin karena hilang, rusak dan sebagainya. Lalu di part 59 ya, tanah dan bangunan diperlakukan sebagai aset terpisah ya, walaupun diperoleh sekaligus. Nah, ini juga sudah kita singgung kemarin ya, mengenai pemisahan ya antara tanah dan bangunan. Lalu di Undang-Undang PPH mengenai penyusutan ya di pasal 11 disebutkan di ayat 3 ya. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan. Ya, sama ya berarti dengan ketentuan di akuntansi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran. Pak, kalau misalnya sudah dibeli tapi belum dipakai, kalau di pajak tetap harus ditentukan penyusutannya, yaitu setelah dikeluarkan biaya atau dibeli atas aset tersebut ya. Makanya nanti coba Anda lihat ya berkaitan dengan ketentuan di Undang-Undang PPH, ya sudah dibeli Pak, tapi belum dipakai. Atau wajib pajak bisa menentukan ya kapan aset tersebut dipakai, tapi harus izin daripada Direktorat Jenderal Pajak. Ya, Pak, beli aset ini saya beli tapi baru saya pakai nanti Pak, bulan ketiga tahun 2021 gitu. Nah, itu harus ada pemberitahuan ya ke pihak DJP ya. Atau kalau aktiva itu memang belum selesai ya pengerjaannya seperti apa bangunan gitu ya. Ya, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Nah, tadi yang saya katakan ya, dengan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak, WP diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan. Ya, untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Tapi ini harus minta apa? Izin ya, atau persetujuan daripada DJP. Begitu. Oke, ini ada contoh kasus, PT XYZ memiliki bangunan dibeli tanggal 1 Januari 2019 dengan harga 2 miliar. Masa manfaat bangunan 10 tahun dan tanpa nilai sisa ya. Ya, kemudian pada tanggal 31 Desember 2016, nilai wajar bangunan tersebut adalah 2 miliar 40 juta. Perusahaan menggunakan metode garis lurus dalam melakukan penyusutan untuk bangunan tersebut. Terbayang ya, ini kasusnya. Terasa sederhana. Jadi ada entitas membeli bangunan awal tahun 2019. Lalu diputuskan masa mandat bangunan 10 tahun ya, tanpa nilai sisa. Ini berarti mengikuti ketentuan di komersial ya. Karena penentuan di pajak, kalau bangunan harusnya 20 ya. Bisa 10 tahun ya, tapi itu adalah yang tidak permanen. Kemudian di akhir tahun ditentukan berapa nilai wajarnya. Nah, ini tadi saya katakan. Ini akan dilakukan ya oleh mereka yang menggunakan metode revaluasi ya. Tapi kalau metode cost atau metode biaya, ya tentunya tidak pernah melakukan penilaian atas aktiva setiap tahunnya. Oke, kita lihat. Nah ini cost model tadi ya.
Jadi kalau cost model, kalau komersil, ya pada saat perolahan bangunan jelas ya. Ini mungkin jurnalnya tentunya mengabaikan PPN ya, atau PPNBM. Jadi bangunan pada kas ya waktu dibeli. Ya, pada saat penyusutan di 31 Desember ya, maaf itu harusnya jurnalnya kok bangunan pada kas lagi. Harusnya apa jurnalnya? Depreciation expense pada accumulated depreciation, Pak. Ya, biaya penyusutan pada akumulasi ya, biaya penyusutan ya. Mungkin nanti bisa dikoreksi ya mengenai jurnal itu. Kemudian penyajian di posisi keuangan, nah tadi yang kita sudah sebut ya, karena tadi ada akumulasi penyusutan kan ya, maka bangunan disajikan sesuai dengan nilai perolehannya, lalu jumlah tercatatnya pasti nanti akan kita hitung setelah dikurangi dengan apa? Akumulasi penyusutannya. Kemudian bagaimana Pak untuk yang fiskal? Nah, tadi yang sudah saya sebut bahwa bangunan adalah 10 tahun untuk komersial ya. Kalau fiskal 20 tahun. Ya. Berarti atas perolehan pertama tidak ada koreksi, tapi nanti akan muncul koreksi atas perhitungan penyusutannya. Bukan 200 juta, tapi hanya berapa? 100 juta saja. Karena dari harga perolehan, kita bagi dengan 20 tahun ya, sesuai dengan masa manfaat, sesuai dengan pasal 11 ya, Undang-Undang PPH. Kemudian penyajian di neraca, ya, sama dengan tadi, cuman untuk nilai tercatatnya kita kurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar 100 juta. Ya, bukan 200 ya. Berarti memang ada perbedaan antara komersial dan fiskal. Nah, bagaimana dengan penyelesaian revaluasi model ya, yang menggunakan proporsional? Oke, Anda lihat di dalam penyesuaian nilai wajar ya per tanggal 31 Desember ya. Per 31 Desember karena menggunakan model revaluasi tentunya akan dihitung ya selisih antara nilai buku ya dengan surplus dengan nilai pasar wajarnya. Karena WP menggunakan metode garis lurus tadi kan ya, tetap 200 juta tadi penyusutannya ya. Tapi kan tadi ditentukan ya, nilai pasar wajar di akhir tahun atau di awal tahun berikutnya adalah 2.040 juta. Ya, maka kita nanti akan tambahkan sesuai dengan berapa besarnya daripada nilai bangunan tadi dengan menggunakan porsinya atau proporsionalnya gitu. Ya. Dan ternyata di sini disebutkan nantinya kita dapatkan angka 266.666.667 ya. Dari mana itu? Ya, dari selisih antara nilai wajar 2.040 juta dikurangi dengan nilai tercatat 1,8, kemudian dibagi dengan 1,8 dikalikan dengan 2 miliar ya sebagai harga perolehannya. Begitu. Sementara surplus levasi tadi ya sudah saya sebut ya. Kalau Anda hitung nanti dari 2.040 juta dikurangi 1,8 ya, terus 40. Sementara akumulasi penyusutannya itu diperoleh dari 2.040 juta dikurangi 1,8 dibagi 1,8 kalikan 200 juta karena penyusutan di awal tadi kan 200 juta untuk itu. Ya, lalu dapatkan angka 26.666.667. Sehingga kita dapatkan nilai bangunan adalah 2.266, akumulasi penyusutan adalah 226. Cocok ya dengan nilai tercatatnya ya, berapa? 2.040 juta untuk itu. Nah, bagaimana Pak dengan fiskal? Ya,
sesuai dengan PMK 79 tahun 2008 ya. Untuk ketentuan yang ada di pajak ya, penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dan memenuhi syarat ketentuan, maka terdapat PPh final dengan perhitungan. Jadi kalau Anda lihat nanti jumlah besarnya PPh final adalah sesuai dengan PMK 79 2008 10% dikalikan dengan selisih lebihnya tadi. Ya, tadi kita melihat berapa selisih lebihnya. Kita bandingkan ya antara nilai tercatat atau nilai saham buku fiskal ya. Yaitu tadi berapa? 2 miliar harga perolehan dikurangi dengan penyusutan fiskal berapa tadi? 100 juta ya. Berarti nilai bukunya 1,9. Kemudian kita lihat bahwa nilai setelah revaluasi atau setelah revaluasi adalah 2 miliar 40. Sehingga muncul selisih lebih berapa? 140 juta. Lalu kita kalikan dengan tarif PPh finalnya 10%, yaitu 14 juta. Ya, apabila hasil revaluasi di bawah dari nilai tercatat, maka secara akuntansi akan dicatat pada laba rugi ya. Jika tidak memiliki saldo surplus revaluasi akibat revaluasi periode sebelumnya. Ya, apabila penyebab hasil revaluasi di bawah nilai tercatat ini disebabkan sesuatu yang bersifat estimasi, nah ini tidak dibenarkan ya atau tidak diperbolehkan. Maka dilakukan koreksi fiskal positif ya, dan pada saat estimasi tersebut benar-benar terjadi, dilakukan, maka dilakukan koreksi fiskal negatif. Nah nanti jurnal yang dilakukan ya kalau di mana ketentuan fiskal atas revaluasi, maka nanti sebesar 140 juta ini akan menambah daripada nilai aktiva yang bersangkutan. Jadi nanti jurnalnya adalah bangunan 140 juta, lalu kreditnya adalah selisih lebihnya. Kita catat selisih lebih ya. Dengan nama akun selisih lebih revaluasi tanggal berapa revaluasi yang disebutkan. Misalnya kalau revaluasi tanggal 1 Januari 2020 atau 31 Desember 2019, maka kita sebut apa? Ya, selisih lebih revaluasi tanggal 1 Januari 2020. Itu jurnal atas penambahan nilai aktiva. Karena nilai aktiva tentunya harus kita catat sesuai dengan jumlah setelah dilakukan revaluasi ya, yaitu 2.040. Nah nanti apakah dihitung lagi Pak penyusutan atas aktiva yang bersangkutan? Iya. Tapi kalau di perpajakan, nah ini perbedaannya. Kalau WP sudah melakukan revaluasi, maka seolah-olah aktiva itu dibeli baru ya. Maka nanti akan diperhitungkan penyusutan kembali ke 0 tahun. Ya, kembali ke 0 tahun. Terus Pak, PPh final yang dibayar, jurnalnya gimana? Ya mudah saja kan. PPh final revaluasi pada kas gitu saja. Gitu ya. Oke, satu lagi ya sebelum saya buka untuk pertanyaan. Ya, gimana Pak kalau revaluasi model eliminasi? Ya, jadi kalau eliminasi berarti tidak ada lagi perhitungan atas akumulasi kesulitan ya. Jadi pada saat jurnal penentuan adanya revaluasi, ya akumulasi penyusutannya langsung kita debat ya dengan mengkredit bangunannya ya sesuai dengan jumlah akumulasi penyusutan pada saat revaluasi dilakukan. Kemudian bangunannya kita munculkan lagi dengan nilai baru karena adanya selisih antara nilai buku dengan nilai wajarnya, yaitu sebesar berapa? 240 juta ya. Ya, sebesar 240 juta. Yang ini ya, 240 juta ini. Ya. Kemudian
nilai tercatatnya, nah berarti langsung ya, karena akumulasi sudah nggak ada, 2.040.000 pada, dikurangi akumulasi 0, maka nilai tercatat adalah 2.040.000. Gitu. Jadi sebenarnya menggunakan model apa tadi? Proporsional dengan model eliminasi tetap akan menyajikan nilai daripada aktiva sama ya, yaitu sebesar berapa? 2.040.000.000. Kalau di ketentuan perpajakan di PMK 79 tidak ada perbedaan ya antara menggunakan revaluasi model yang menggunakan eliminasi maupun yang menggunakan proporsional begitu. Oke, silakan. Sampai sini ada pertanyaan, monggo. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Bram. Tadi kan dikatakan Pak, kalau di fiskal itu begitu setelah dilakukan revaluasi itu dia seolah-olah seperti dibeli baru Pak ya. Jadi menggunakan masa manfaatnya mulai dari nol lagi ya, gitu. Iya. Kalau di komersil itu gimana Pak? Apakah tinggal melanjutkan atau juga mulai dari baru lagi gitu Pak setelah dilakukan tadi revaluasi itu? Kalau dia pakai cost model ya dia pakai cost model harusnya dia menyatakan seolah-olah apa? Seperti apa? Karena tidak ada ini ya, tidak ada penjelasan di sana yang saya baca. Nanti bisa dibaca lagi ya. Nanti juga saya coba baca lagi. Memang agak berbeda ya kalau di pajak itu seolah beli baru itu supaya bisa memunculkan biaya atas penyusutan sehubungan dengan revaluasi yang dilakukan. Jadi salah satu keuntungan secara fiskal buat BP yang melakukan revaluasi adalah salah satunya adalah nilai aktiva itu kan kecil ya. Bahkan nilai aktiva itu mungkin sudah habis. Pada saat BP melakukan revaluasi, maka nilai itu akan dimunculkan dengan nilai wajar. Tentunya ini nanti akan menimbulkan biaya penyusutan ya untuk tahun berjalan selama 20 tahun begitu. Atau ini bangunan 20 tahun ya, atau selama masa manfaat aktiva yang bersangkutan. Saya rasa untuk akuntansi harusnya sama ya. Tapi kok saya tidak melihat apakah itu nanti menjadikan sebagai satu keuntungan ya atau tidak. Karena kan tetap nanti pencatatan atas aktivanya harusnya sesuai dengan masa manfaat. Ya, artinya di situ tetap ya pencatatan atas masa manfaatnya sesuai dengan penentuan yang pertama kali, tidak seperti perpajakan tadi. Karena kalau di perpajakan ya muncul kewajiban yaitu PPh final revaluasi 10%, lalu apa yang didapat oleh WP? Tadi yang saya katakan akan memunculkan biaya penyusutan baru ya, yang tentunya lebih besar kan dari biaya penyusutan sebelumnya. Apalagi kalau aktiva tersebut sudah habis masa manfaatnya kan, ya nggak? Jadi akan apa? Coba terbayang oleh Anda kalau sebuah mesin sudah dipakai selama 9 tahun, sementara masa manfaat 8 tahun. Maka tahun ke-9 WP secara fiskal tidak akan bisa mendapatkan biaya penyusutan atas mesin tadi. Nah, supaya bisa dapat supaya bisa dapat biaya penyusutan atas mesin tadi, maka salah satunya adalah WP melakukan apa? Revaluasi untuk itu. Maka dengan memunculkan biaya, apa yang terjadi? Potensi pajak dia akan berkurang ya. Nah, tapi efek pertama yang dia dapat adalah apa? Dia harus membayar apa? PPh final revaluasi di muka ya, sebesar 10% dikalikan dari selisih lebih tadi. Begitu. Gitu ya, Mas Bram ya. Baik, Pak. Oke, makasih. Yang lain silakan. Bapak izin bertanya. Ya. Boleh. Siapa ini? Salsa, silakan. Kenaikan nilai akibat revaluasi tadi kan perlu dilakukan koreksi fiskal, Pak, kalau menurut pajak. Nah, itu koreksinya itu koreksi beda tetap apa beda waktu, Pak? Sebenarnya
kalau tadi yang saya katakan ya, selisih lebih revaluasi itu ya berkaitan dengan koreksi yang tadi dilakukan ya. Kalau dari sisi PMK 79 ya, kalau yang saya baca di PMK, selisih lebih tadi itu tidak menimbulkan satu koreksi sebenarnya. Tadi kan memang ada ya yang menyatakan itu dilakukan koreksi fiskal. Di mana tadi? Slide yang mana tadi? Tadi Salsa bacanya di slide yang mana? Kalau menurut saya sih di PMK 79, kalau ada selisih lebih itu nanti dimasukkan ke dalam ini ya, perkiraan selisih lebih yang masuk dalam kelompok ekuitas atau kelompok modal begitu. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada koreksi fiskal ya atas selisih lebih tadi. Ya, jadi selisih lebih muncul pada saat revaluasi. Kita bicara revaluasi perpajakan loh ya, yang sesuai dengan PMK 79. Maka nanti selisih lebih itu masuk ke ekuitas begitu. Lalu nanti kalau misalnya karena ini masuk ke ekuitas, mungkin akan dikapitalisasi ya. Barangkali akan dirubah menjadi saham bonus gitu ya. Sama dengan agius saham. Agius saham itu kan sebenarnya perkiraan yang muncul karena adanya selisih antara harga jual saham yang ternyata melebihi nilai nominal kan ya. Nah itu agunya juga masuk ke dalam akun modal ya, sama dengan akun daripada selisih lebih revaluasi tadi. Gitu soal saya. Baik, Pak. Terima Jadi kasih. secara fiskal ya tidak ada koreksi untuk selisih lebihnya tadi. Baik, Pak. Silakan yang lain. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya. Mbak Rizky. Biaya atas melakukan revaluasi itu masuk ke bagian laporan laba rugi nggak, Pak? Biaya atas revaluasi. Untuk perpajakan atau untuk komersial? Keduanya, Pak. Ya, kalau komersial jelas ya bisa dijadikan sebagai bagian daripada biaya. Tapi kalau perpajakan karena nanti ini akan dikenakan PPh final, ya berarti semua yang berkaitan dampak daripada potensi pajak yang dikenakan PPh final, maka semua biaya yang muncul tidak akan diakui kan seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain, silakan. Izin bertanya, Pak. Pak, izin bertanya. Ya, siapa dulu ini? Lia dulu ya. Lia, silakan Lia. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi di PMK 79 tahun 2008 itu kan WP yang melakukan pembukuan bahasa Inggris sama mata uang dolar Amerika itu kan nggak boleh melakukan evaluasi ya, Pak? Ya. Itu kenapa ya, Pak? Terima kasih, Pak. Ya. Jadi menggunakan mata uang dolar itu dikhawatirkan adanya fluktuasi ya, fluktuasi daripada nilai dolar itu sendiri, sehingga dikhawatirkan nanti nilai aktifanya jadi tidak stabil ya karena adanya nilai tukar yang fluktuatif tadi begitu. Itu alasannya ya kenapa tidak perkenankan ya. Termasuk WP orang pribadi juga tidak boleh kan ya. Kalau WP orang pribadi alasannya adalah dikhawatirkan pemakaian aktifannya bercampur dengan pemakaian pribadinya. Ya, maka itu juga tidak diperkenankan walaupun WPOP-nya pembukuan ya, begitu. Begitu, Mbak Lia. Terima kasih, Pak. Ya. Silakan, Mbak Shirley. Terima kasih, Pak. Izin bertanya. Ya. Kan tadi disebutkan bahwa apabila terjadi penurunan nilai dalam pajak itu kan tidak boleh sebagai pengurang atau beban ya, Pak. Ya. Nah, pertanyaan saya, apabila ada perusahaan yang bergerak dalam produksi genteng misalnya, Pak, itu kan bahannya dari tanah liat. Sedangkan tanah itu kan tidak disusutkan kan, Pak. Apabila suatu saat misalkan terjadi bencana atau misal pencemaran yang mengakibatkan tanah itu kualitasnya menurun sehingga produksi genteng yang dihasilkan juga
menurun, itu pengakuannya dalam pajak bagaimana ya Pak? Apa tetap tidak boleh diakui penurunannya itu? Loh, penurunan tidak boleh diakui memang. Saat ingat ya, tanah itu tidak ada penyusutan, ya. Ya. Kalau misalnya tanah digunakan untuk usaha, ya, kemudian tanah itu dieksploitasi sehingga turun nilainya, maka WP sebenarnya boleh ya melakukan penyusutan atas itu. Nanti dibaca lagi di pasal 11 ya Undang-Undang BPH. Mungkin dulu waktu di akuntansi pernah belajar nggak penyusutan atas tanah? Apa namanya? Deplesi ya kalau nggak salah ya. Ya, deplesi ya. Cuma sekilas sih Pak dulu tuh, nggak terlalu mendetail materinya. Ya, itu saya juga biasanya kalau dalam penjelasan seperti ini karena pendekatan saya selalu ke pajaknya ya, maka memang tidak saya jelaskan secara rinci ya mengenai depresi ini. Yang jelas di ketentuan PPH disebutkan WP boleh ya mengurangkan nilai daripada tanahnya dengan menggunakan depresi tadi begitu. Nah, berarti nanti nilai tanahnya boleh ya diturunkan sesuai dengan ketentuan ataupun bagaimana perlakuan di akuntansi komersialnya. Ya, boleh. Secara perpajakan, karena perpajakan tidak mengatur, maka kalau akuntansi komersial mengatur, maka kita mengikuti akuntansi komersialnya. Lalu kalau untuk masa manfaatnya itu bagaimana Pak? Masa manfaatnya? Kalau masa manfaat tanah tidak ada ya kalau dipajakan. Ngikutin akuntansi komersial. Iya, makanya. Iya. Begitu, Mbak Sherly. Iya. Gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Yang lain silakan. Izin bertanya Pak. Ya, sebentar ya, saya buka portal dulu ya. Sudah kurang 5 menit. Bentar ya, Adven ya. Oh ya, baik. Iya, seperti itu. Oh, iya, ya. Tapi kalau bangunan kan enggak, Mas. Terbayang nggak rumah yang Anda beli? Pernah nggak nanya ke orang tua Anda sekarang? Oh. Berapa beli dulu rumah itu? Ya, lalu Anda tanya sekarang, kira-kira naik nggak itu nilai? Iya. Kalau bangunan cenderung naik ya? Iya. Kalau bangunan ya. Tapi kalau kendaraan ya cenderung turun. Tapi mungkin penurunannya tidak sebesar penyusutannya kan begitu. Atau mungkin ada beberapa aktiva yang nilainya barangkali tidak melulu dari secara spesifik itu ya. Kadang-kadang lihat fungsi, kadang-kadang lihat apa namanya. Mungkin yang banyak yang berpikiran mobil yang semakin kuno semakin nggak ada nilainya, enggak juga kan ya. Ada juga yang kalau perawatannya bagus nilainya juga masih tetap tinggi kan begitu. Jadi itu ya yang dimaksud pada saat kita melakukan revaluasi kayak seolah-olah beli baru ya karena pakai nilai wajar tadi begitu. Ini juga berlaku ya kalau misalnya kemarin waktu kita bahas akte tetap kan ya. Kalau PT ABC membeli sebuah kendaraan itu kendaraan bekas ya. Yang ternyata kendaraan itu sudah 0 nilainya, nilai buku loh ya. Iya. Tapi tentunya PT ABC kan beli dengan harga pasarnya kan, atau harga kekiniannya kan begitu ya. Iya nggak? Nah, maka nanti PT ABC ini nggak revaluasi loh ya, dia beli ya. Waktu membeli mobil tadi atau kendaraan tadi, maka dia putuskan bahwa itu masuk kelompok 2. Maka dia akan susutkan ya selama 8 tahun, walaupun mobil tadi atau kendaraan tadi sudah dipakai oleh pemilik yang lama 10 tahun gitu misalnya. Jelas ini, Mas Adven? Ya, jadi prinsipnya sama seperti itu, begitu. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Arisa admin 10.
Sebentar, kok saya nggak nampak wajahnya. Oh, Erika, ya silakan, Erika. Boleh lihatin wajahnya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk revaluasi Ya, boleh. Lebih menguntungkan dari sisi WP apakah di JP ya, Pak? Terus kerugian bagi WP apa? Terima kasih. Ya, sebenarnya bukan masalah keuntungan kerugian ya. Yang jelas yang pertama, WP akan mendapatkan suatu kondisi di mana potensi pajak dia nanti akan menjadi lebih kecil kalau dia melakukan revaluasi. Ini khususnya atas aktiva yang sudah tidak ada lagi nilai bukunya. Dia punya aktiva tersebut sudah habis masa manfaatnya, berarti apa? Tidak ada lagi penyusutan ya atas aktiva itu kan? Ya nggak? Lalu dia revaluasi. Maka apa? Nanti akan muncul nilai baru sesuai dengan nilai wajar. Itulah nilai yang nanti dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penyusutan. Yang tadinya tidak ada lagi biaya penyusutan, jadi muncul ya penyusutan ya. Itu tadi. Ya, ada potensi di mana bayar pajak lebih kecil karena muncul biaya penyusutan untuk itu. Lalu yang kedua adalah harga yang dibayar, bukan harga ya apa ya. Konsekuensi yang muncul karena WP melakukan revaluasi, maka dia bayar pajak di muka atau di depan. Walaupun ini bukan uang muka, bukan ya. Artinya dia membayar pajak lebih dulu atas apa yang nanti akan diperolehnya, yaitu akan menjadi pengurang pajak. Yaitu dia akan membayar pajak sebanyak berapa? 10% ya, sesuai dengan selisih lebihnya. Jadi negara bisa mengambil uang dari WP atas revaluasi ini di muka ya. Ya, terlepas nanti WP-nya mau rugi, mau laba di tahun-tahun berikutnya, silakan aja. Tapi uang itu sudah masuk ke dalam kas negara kan, begitu. Nah, makanya nanti yang kita akan singgung di PMK yang di tahun 2015 tadi ya. Ya, salah satu kenapa ada penurunan tarif revaluasi itu menarik perhatian WP supaya WP mau melakukan revaluasi untuk itu. Walaupun yang saya tahu ternyata tidak cukup sukses ya, karena WP juga tidak banyak yang melakukan revaluasi untuk itu. Begitu Mbak Rika. Baik, terima kasih Pak. Oke. Yang lain silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Restu, Pak. Oh, Restu. Ini, Pak. Misalnya, Pak, ya. ada perusahaan yang punya aset, misal mesin gitu, Pak. Terus nanti di akhir tahun diperkirakan kalau nilainya nanti fair value-nya itu melebihi nilai sisa buku, Pak. Nah, karena perusahaan udah tahu, terus nanti dia kayak pura-pura melakukan servis gitu, Pak, biar nanti menambah nilainya itu bukan revaluasi, tapi kayak yang kemarin Pak, kayak renovasi rumah kayak gitu Pak. Jadi nanti dia nggak kena PPh-nya gitu, apa mungkin ya Pak ya? Jadi kalau misalnya kita tentukan seperti itu ya boleh saja, nggak ada masalah ya. Tapi itu kan berarti WP menyatakan nilainya itu muncul karena bukan adanya revaluasi kan. Tapi nanti nilai itu muncul ada dua nanti. Nilai yang satu adalah nilai aktiva yang lama, nilai yang kedua adalah nilai atas dia melakukan perbaikan besar gitu misalnya, atau penggantian suku cadang. Itu nanti yang akan terjadi. Rasa nggak ada masalah, nggak apa-apa ya untuk itu ya, seperti itu. Oh berarti itu nggak apa-apa ya Pak kayak gitu Pak? Berarti nanti ya. Itu termasuk kayak menghindari pajaknya gitu nggak Pak? Oh nggak ada masalah untuk itu, karena kan pada kenyataannya memang dia keluar uang untuk itu kan, untuk menambah kemarin suku cadang ya, atau memperbaiki aktivanya.
Tapi kalau ini Pak, misal dia ngelaporin servis itu, padahal sebenarnya dia nggak ada servis apa-apa Pak, cuman dia ngelaporin itu biar ada alasan buat nambah nilainya gitu Pak. Menambah nilai, tapi kan dia keluar uang untuk itu. Ya nggak apa-apa ya. Selama bukan sesuatu yang fiktif ya. Artinya memang secara nyata dia memperbaiki mesin tadi dan dia keluar uang untuk itu. Jadi nggak ada masalah untuk itu. Nggak apa-apa. Dan memang secara nyata dapat diukur secara handal ya biayanya itu. Lalu ada apa kemarin yang kita sebut manfaat ekonomis yang diharapkan diperoleh atas perbaikan tadi. Begitu. Jadi bukan semata-mata mengambilkan uang, tapi tidak ada manfaat ekonomis yang diperoleh. Misalnya tadi sudah diperbaiki mesin ya, dan sudah cadang, bulan depan tahu rusak begitu. Nah, itu kan perlu ditinjau ya, kenapa kok udah keluar uang begitu banyak tapi tetap rusak mesinnya begitu. Gitu, Mas Restu ya. Paham Pak. Ya Pak, makasih Pak. Oke, silakan berikut yang lain. Tidak ada? Oke, lanjut ya kalau tidak ada. Oke, ini contoh kasus penjualan saham setelah entitas direvaluasi ya terlebih dahulu. Jadi perusahaan menjual saham, tapi sebelumnya dia melakukan revaluasi, ya. Ya, kita lihat di sini asetnya 1.000, modal store 300. Ya, tadi sudah kita katakan ya bahwa selisih rupiah revaluasi itu nanti masuk ke OCI ya. Ya, dan di OCI dinyatakan ini karena other comprehensive income nanti masuk ke dalam kelompok ekuitas ya, surplus revaluasi begitu. Ada revaluasi sebesar 500 ya. Kemudian konversi surplus revaluasi menjadi modal store. Nah, tadi yang saya katakan. Ini yang tadi di PMK 79 ya. Nanti saya harap Anda membaca PMK-nya. Ya, karena tidak secara spesifik dibahas satu persatu di slide ini ya. Itu nanti misalnya diberikan kepada pemegang saham berupa saham bonus begitu. Ya, berupa apa? Saham bonus. Artinya termasuk bagian daripada modal di store. Ya. Ya. Nah, maka atas hal tersebut akan menambah daripada modal store ya. Jadi surplusnya jadi 0, ini kalau dikapitalisasi ya ke dalam modal store tadi. Jika para pemegang saham menjual seluruh sahamnya dengan nilai transaksi 1.000, maka capital gain sebelum melakukan revaluasi adalah 700. Tapi kalau misalnya capital gain setelah melakukan revaluasi, maka menjadi hanya 200 begitu. Ya, sebentar. Di sini ada nggak pembahasan mengenai ini penyajiannya ya. Ini penyajian dari tadi ya yang sudah kita tentukan mengenai selisih lebih tadi ya. Coba Anda lihat di dalam ekuitas ya itu ya. Nah itu ya. Di sebelah kanan ada nilai berapa itu? Kok kecil banget berapa itu? 84 miliar ya. 84, 544, 939, 184 ya. Sebagai apa? Surplus revaluasi. Yang ini, maaf, saya highlight dulu. Yang ini ya. Nah, yang ini. Ini masuk ke sisi ekuitas ya.
Oke ya, jadi seperti itu ya, masuk ke sana untuk itu. Oke ya, kemudian perlu diperhatikan ya. Jadi penurunan nilai aset tetap ini sudah kita bahas juga kemarin ya, tidak boleh menjadi beban secara fiskal. Ya, kenaikan aset hasil revaluasi ya yang untuk tujuan perpajakan selama memenuhi ketentuan tentang PPh final dan nilai perubahan aset secara fiskal menjadi sesuai dengan hasil revaluasi. Jadi tadi yang saya katakan, nggak ada masalah untuk selisih lebih tadi ya. Dan tadi apa jurnalnya? Jurnalnya adalah apa? Kita masukkan selisih lebih ke dalam suatu akun tersendiri, yaitu selisih lebih revaluasi per tanggal sekian. Dan itu masuk dalam ekuitas ya. Artinya kalau kita jurnal berarti nanti masuk ke sisi kredit ya. Lalu sisi debitnya apa Pak? Sisi debitnya akan menambah daripada aktiva yang bersangkutan. Dari selisihnya itu yang tadinya nilai sabuku menjadi apa? Menjadi nilai pasar seolah-olah seperti itu. Oke, kemudian ya masa manfaat insan yang berbeda antara fiskal dan komersial. Nah, ini tadi yang ditanyakan ini juga ya oleh siapa tadi? Mas Restu ya. Ya, atau siapa tadi? Lupa saya. Ya, maka nanti pada saat seperti itu ya harus ada koreksi ya mengenai masa manfaat. Kemudian karena ketentuan dimulainya besutan antara komersial dan fiskal berbeda, yaitu apabila waktu pengeluaran pembayaran aset berbeda dengan waktu aset telah siap untuk digunakan, maka akan ada koreksi fiskal untuk itu. Ya, jadi apa yang dimaksud ini? Ya, tadi ya, kalau untuk pajak, ya pada saat perolehan kan ya, ya nggak. Sementara kalau untuk akuntansi apa? Pada saat digunakan kan begitu. Termasuk yang berbeda itu adalah mengenai apa? Bulan perolehan kalau di pajak ya. Kalau di akuntansi kan tergantung daripada apa? Tanggalnya kan ya. Kalau tanggal tua berarti ikut dihitung. Tanggal muda enggak, misalnya gitu. Ya, oke. Oke ya, jadi tadi sudah kita sebut ya, Undang-Undang PPh Pasal 4 di ayat 1, objek pajak pada huruf M adalah selisih lebih atas tunjangan kembali aktiva. Cuman kok nggak pas juga ya kalau dimasukkan ke 4 ayat 1. Kenapa begitu Pak? Ya karena ternyata itu bersifat final kan ya. Harusnya masuk dalam kelompok PPh Pasal 4 ayat 2. Tapi karena ini tidak diatur dengan PP ya, maka kemungkinan karena di sini disebutkan tetap objek pajak, tapi dinyatakan di dalam ketentuan perpajakan, khususnya di pasal 19 ya, mengenai PPh final revaluasi, itu masuk dalam kelompok PPh final. Dan ketentuannya tadi ya, sudah saya sebut, ada di PMK 9 sama petunjuk pelaksananya di PEP 12 ya, tahun 2009. Oke, nah ini dia ya yang tadi saya sebut di PMK yang tahun 2015 ya, kemudian diubah dengan 233 ya, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan adanya perubahan atas tarif revaluasi. Ya, selalu ya kalau kita bicara adanya aturan baru, aturan yang berkaitan dengan perpajakan, dipastikan ya, hampir dipastikan lah kalau menurut saya pasti fungsi budgeter ya akan muncul gitu ya, di mana di situ nanti ditentukan bahwa pasti ada potensi pajak yang akan diterima oleh negara untuk itu. Ya, walaupun ini sifatnya lebih ke arah fasilitas ya karena ada penurunan tarif. Tapi kan harapannya dengan ini WP mau melakukan revaluasi. Jadi insentif pajak penghasilan atas pindahan kembali aktiva tetap perlu diberikan. Nah, tadi itu. Jadi alasan menjaga stabilitas ekonomi makro dan mendorong pertumbuhan ekonomi ya.
Ini karena adanya penerimaan pajak untuk itu. Dan tadi yang saya katakan hanya berlaku 2 tahun, jadi bersifat sementara. Dan tadi sudah saya sebut bahwa negara akan memperoleh penerimaan pajak lebih awal. Walaupun nanti dampaknya di tahun-tahun berikutnya mungkin WP ada potensi bayar pajak lebih kecil ya. Karena apa? Muncullah nilai aktiva yang lebih besar sehingga WP punya penyusutan menjadi lebih besar untuk itu. Nah, kemudian dengan adanya revaluasi tadi, maka WP bisa melakukan apa? Tax planning ya. Kira-kira nanti besarnya jumlah pajak sehubungan dengan aktiva yang saya nilai itu akan merubah daripada jumlah pajak yang saya bayar begitu. Ya. Jadi PMK 9 pengaturan lebih lanjut ya tentang ketentuan Undang-Undang PPH, yaitu ketentuan umum berlaku aset ya. Nah, aturan pelaksananya di PEP 12 tahun 2009 ya. Sementara PMK 191 pengaturan lanjutan PMK 233 2015. Nah, ini mengenai apa? Insentif itu ya. Insentif pajak ya. Diberlakukan hanya pada 2015 dan 2016. Oke, kemudian manfaat revaluasi pajak ya. Insentif perusahaan ini tadi misalnya begini. Kalau WP mau melakukan IPO atau mau menjual sahamnya atau mencari dana dengan cara menjual sahamnya, maka tentunya hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan atau apa yang kita sebut. Mungkin saat kita membaca laporan keuangan ya, kita kan bisa melakukan apa? Analisa terhadap laporan keuangan tersebut. Ya. Mungkin mengukur misalnya tingkat berapa nilai perusahaan atas aset yang dimiliki begitu. Terbayang oleh kita kalau aset itu nilainya rendah begitu. Maka kemungkinan WP mendapatkan pembeli sahamnya juga barangkali rendah. Tapi kalau misalnya aset itu cukup tinggi, maka bisa diyakini kepada calon investor ya, bahwa WP ini bonafit ya. Ya, karena nilai asetnya tinggi, wajar kalau saya mau membeli saham tersebut. Karena WP memiliki kekayaan yang bisa dipercaya ya sebagai dasar untuk mempertahankan going concern-nya misalnya begitu. Ya. Nah, dengan demikian pada saat penyajian atas nilai aset karena sudah dilakukan revaluasi ya, maka nanti nilainya akan bertambah asetnya tersebut. Kemudian juga tadi ya memberikan fleksibilitas bagi WP dalam penyusunan perencanaan perpajakan atau tax planning. Jadi revaluasi nanti dapat menghemat pajak ya di masa depan tadi ya, bukan sekarang. Justru kalau sekarang WP harus bayar lebih tinggi pajaknya, karena kan membayar BPH finalnya di muka kan. Ya. Melalui apa Pak? Tadi yang saya katakan, beban depresiasi melalui penyusutan. Kemudian adanya kenaikan nilai aktiva tetap, nah ini nanti bisa munculkan naiknya beban penyusutan ya. Nah, nanti bisa masuk ke dalam laba rugi, dan itu nanti akan masuk ke harga pokok, sekaligus nanti bisa akan mengurangi pajak. Kemudian revaluasi aset mengakibatkan ekuitas meningkat ya. DER-nya juga meningkat, debt to equity ratio, karena tadi ada solusi lebih tadi ya. Jadi menarik dana baik melalui pinjaman dari pihak ketiga atau melalui emisi saham. Ya. Jadi ini pendanaan untuk ekspansi usaha. Gitu. Oke ya, ini dia tadi yang saya katakan berkaitan dengan insentif yang ada di PMK 191, adanya penurunan daripada tarif revaluasi yang tadinya 10% menjadi 3, 4, 6%. Ya, nah nanti di sini biaya penyusutannya berarti yang kita akan hitung penghematan pajak berapa? Kan cukup banyak ya. Coba kalau tadinya nggak ada biaya atas penyusutan aktiva tetap, lalu ada muncul biaya, apa yang terjadi?
maka kita akan bisa menghemat pajak begitu besar dengan mengalihkan biaya yang muncul tadi dengan tarif PPh kan. Ya nggak? Tapi efeknya tadi yang saya katakan, kita bayar pajak di muka ya. Nah, ini lebih kecil pajaknya sekarang yang ditawarkan di PMK 191. Ya, yaitu 3%, 4%, dan 6%. Begitu. Jadi bisa menghemat pajak ya 22, 21 atau 19% ya. Apabila kita pakai tarif normal pasal 17 ya. Kecuali kalau pakai tarif pasal 31E ya, itu kan berarti hanya 12,5. Tapi jarang ya kalau lebih kecil melakukan revaluasi begitu. Oke, juga pemegang saham ya, di sini dapat menikmati keuntungan. Tadi sudah saya sebutkan bahwa selisih lebih revaluasi apabila dikapitalisasi menjadi saham bonus bagi siapa? Pemegang saham mendapatkan saham bonus itu walaupun di pasal 4 ayat 1 huruf G termasuk objek pemotongan atas pemberian dividen ya. Tapi dalam hal ini dikecualikan, tidak termasuk objek bagi pemegang saham. Ya, tidak termasuk objek. Tapi saham bonus selain dalam rangka revaluasi aktiva tetap ya, itu objek pajak. Ya, yang nanti akan dibayar pemegang saham. Tapi kalau nanti Anda baca di PMK 94 tahun 2010 ya, sorry, PP ya, PP 94 tahun 2010, saham bonus yang berasal dari selisih lebih revaluasi, satu lagi, saham bonus yang berasal dari agiu saham, buat pemegang saham itu bukan objek. Ya, nanti bisa dibaca di PP 94 ya, 2010. Oke ya, ini hanya contoh, saya rasa. Ya, sebenarnya kalau kita bahas PMK ini juga sudah nggak pas lagi ya, karena kan nggak ada lagi kejadian ini di tahun-tahun sekarang begitu. Tapi kalau hanya tahu bahwa aturan ini memang pernah ada, ya Anda tinggal menentukan ya bagaimana cara kita melakukan penghematan dengan melihat daripada berapa jumlah yang kita bayar PPh finalnya, lalu dibandingkan dengan berapa potensi bayar pajak yang akan turun karena ada penyusutan fiskal di tahun yang akan datang, begitu. Oke ya, ini ya contoh yang seperti itu yang bisa kita lakukan, begitu. Ini mengenai jangka waktu, mengenai tarif yang dikenakan 3%, 4%, 6% ya. Jadi ini nilai aktiva tetap hasilnya kembali ya lebih besar nilai sisa buku fiskal semula ya. Nanti selisih lebihnya akan kita kalikan dengan masing-masing persentase ini. Oke ya. Jadi pada dasarnya antara PMK 79 2008 dengan PMK 191 itu sama ya. Cuman perbedaannya adalah di tarif tadi. Ya, di tarif tadi ya. Yang lain serasa sama. Misalnya dalam penentuan nilai pasar, bukan WP yang menentukan sendiri ya, tapi ada pihak lain yang tadi saya sebut yaitu siapa? Appraisal ya, yang melakukan penilaian begitu. Ahli penilai di sini disebutkan. Oke ya, ini disebutkan berkaitan dengan siapa saja yang boleh melakukan revaluasi ya, WP badan dalam negeri, bentuk usaha tetap ya. Kemudian juga orang pribadi ya, tapi orang pribadi tidak bisa melakukan revaluasi ya. Tadi bisa saya katakan walaupun dia pembukuan sekalipun karena dikhawatirkan berkaitan dengan pemakaian aktiva tadi.
Cuma di PMK 191 jadi dimasukkan di sini. Ya tadi, karena ingin menyerap dana yang akan di-store oleh wajib pajak sehubungan dengan BPA final revaluasi tadi, begitu. Ya, kemudian kalau di PMK 191 itu boleh ya WP melakukan revaluasi untuk sebagian aktiva saja. Sementara kalau di PMK 79 2008 pilihannya hanya 2. Merevaluasi semua aktiva termasuk tanah atau merevaluasi aktiva tidak termasuk tanah. Ya, nanti bisa Anda baca di PMK 79 ya. Dan itu yang kita gunakan ya di tahun sekarang untuk revaluasi ya berkaitan dengan aktiva mana saja yang bisa direvaluasi. Yang pertama jelas ya, aktiva itu harus dimiliki oleh WP. Dan memang digunakan untuk kegiatan usaha. Tidak bisa aktiva itu misalnya, Pak, saya punya MS pegawai, Pak. Boleh nggak Pak saya revaluasi? Nggak boleh, karena tidak digunakan untuk usaha. Termasuk aktiva yang masih dalam periode leasing juga nggak boleh. Ya, juga aktiva yang berada di luar Indonesia juga tidak boleh. Ya, nanti bisa dibaca lagi di PMK 79 itu lengkap ya. Kemudian untuk revaluasi disebutkan bahwa revaluasi itu hanya dilakukan 5 tahun sekali. Ya. Ini kita bicara revaluasi perpajakan loh ya. Ya. Jadi setelah WP melakukan revaluasi tahun pajak 2017 gitu ya. Maka nanti bisa melakukan revaluasi lagi tahun 2022 begitu. Jadi tidak setiap tahun melakukan revaluasi. Ya, cuman muncul PMK 191. Nah, ini agak berbeda ya, waktu 2 tahun tadi 15 sama 16 ya, begitu. Oke, kemudian prosedur pengajuan permohonan. Nah, ini saya rasa ini ya, administrasi aja ya prosedurnya ini. Ya, surat permohonan, kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh pihak kantor pajak ya, dalam hal ini Kanwil. Meneliti permohonan wajib pajak, nanti akan menerbitkan surat keputusan ya, bahwa WP boleh melakukan revaluasi untuk itu. Oke, ini syaratnya ya. Permohonan, perkiraan nilai, artinya ini harus apa? Harus dari appraisal tadi ya, begitu. Kemudian surat-surat pajak. Nah, ini atas apa? Berapa jumlah PPA final revaluasi. Termasuk begini, persyaratan revaluasi itu harusnya kalau WP masih punya utang pajak, tidak akan diperbolehkan ya. Pada saat WP masih punya utang pajak, diminta WP untuk melunasi semua utangnya sebelum dia melakukan revaluasi untuk itu. Ya. Saat pengajuan kelengkapan dokumen, ya ini tadi ya, surat-surat pajak, laporan keuangan, fotokopi izin usaha. Ya, artinya kita atau pajak harus mengetahui ya, bahwa si penilai tadi memang punya izin tertulis dari negara. Oke, kemudian ini ada laporan penilaian ya, artinya tidak hanya sekedar lisan, tapi si penilai nanti akan membuat semacam laporan penilaian nanti. Mungkin kalau bentuk laporannya barangkali bisa ditanyakan ke teman-teman yang di 3 penilai ya, karena mereka ini selalu melakukan pembuatan laporan ya atas penilaian yang dilakukan. Kemudian daftar aktiva tetapnya, begitu. Oke ya, ini keputusan persetujuan ya, penolakan, pemberitahuan ya, bisa dianggap batal ya. Mungkin kalau misalnya nilai wajarnya nggak benar gitu ya. Ya. Bahkan
KPP atau Kanwil bisa nanti akan menentukan ya berapa nilai wajar yang sebenarnya. Ya mungkin ada semacam kerjasama antara penilai dan wajib pajak gitu ya. Untuk menentukan itu supaya pengenaan pajaknya tidak jauh lebih besar. Maka dia nilai ya seadanya gitu ya. Nah nanti atas hal tersebut nanti pihak kantor pajak bisa menetapkan nilai yang sebenarnya untuk itu. Oke ya, ini yang berkaitan dengan tadi ya pembayaran. Cuman untuk 3, 4, 6% ini sudah nggak relevan lagi dengan tahun sekarang ya. Karena ini hanya berlaku tahun 2015 dan 2016. Sementara untuk yang sekarang yang berlaku mulai tahun 2017 kembali ke PMK 9 ya, yaitu 10%. Ya, nilai penilaian kembali daripada penilai atau appraisal tadi ternyata lebih kecil dibanding nilai perkiraan penilaian kembali oleh WP. Nah, maka nanti kelebihan daripada pembayaran pajak merupakan pajak yang seharusnya tidak terutang. Ya, nah ini nanti kalau seperti ini, ya dalam hal WP tidak melakukan penilaian kembali melalui kantor jasa publik atau ahli penilai, maka nanti permohonan dianggap batal. Ya jelas ya, tadi sudah dipersyaratkan kan ya, harus pakai apa? Independen seorang penilai atau jasa penilai. Nah ini ya, dikonversi lebih dulu. Tapi ini sekali lagi ya, ini hanya untuk tahun 2015-16 ya. Kalau yang PMK 79 mensyaratkan tidak boleh yang mereka yang menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat sama yang pembukuan menggunakan bahasa Inggris. Oke, ini jadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PMK 191 ya, acuan tetap setelah direvaluasi akan disusun kembali sesuai dengan kelompoknya. Ya, sejak bulan dilakukan revaluasi ya. Jadi kalau 1 Januari revaluasi, maka 1 Januari itu akan dilakukan penyusutan atas akibat tersebut begitu. Oke, dasar penyusutan fiskalnya sama ya dengan ketentuan PMK 9, yaitu nilai pada saat penilaian kembali atau revaluasi atau tetap. Kemudian masa manfaat ya, masa manfaat penuh serupa dengan kelompok atau tetap. Ya, tadi sudah saya sebut. Lalu mulai penyusutan fiskal ya. Nah, ini tadi kalau yang tahun pajak 2015 ya 1 Januari 2016, tapi kalau untuk yang 2016 atau 2017 ya, bulan dilakukannya dengan kembali begitu. Tapi yang sering terjadi umumnya WP kalau revaluasi itu awal tahun ya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana Pak? Ini juga sama ya ketentuannya dengan yang ada di PMK 79. Ya, bagaimana Pak kalau WP setelah revaluasi ya ternyata aktifanya dijual, Pak? Ya. Boleh nggak, Pak? Ya boleh saja, kan punyanya WP sendiri. Cuman efeknya adalah sesuai dengan PMK 79 maupun PMK 191 ya. Maka nanti akan muncul kewajiban WP ya atas PPh final revaluasi tambahan. Ya. Terus Pak, tarifnya berapa Pak? Nah, tarifnya adalah tarif PPh tertinggi. Kalau misalnya kita melihat ketentuan di undang-undang, tarif tertinggi 25% berarti ya. Ya. Dikurangi dengan tarif atas PPh final revaluasi yang dilakukan pada saat dilakukan revaluasi.
Jadi kalau revaluasi tahun 2015, 2016, lalu harga itu dijual sekarang, dia menggunakan tarif misalnya tadi 4% atau 6% gitu ya, maka nanti tarif PPh final tambahannya adalah 25% dikurangi dengan ya 6% gitu atau 4%. Tapi kalau revaluasi dilakukan di tahun 2019, dijual di tahun 2020, maka tarifnya adalah berapa? Ya, 25% dikurangi berapa? 10%. Tapi kalau revaluasinya tahun 2020, Pak, nah sudah berubah ya. Tarif tertingginya berapa? Menjadi 22% ya. Ya, dikurangi dengan tarif pada saat WIP melakukan revaluasi. Begitu. Lalu apakah selalu, Pak, WIP akan dikenakan PPh final tambahan revaluasi? Tidak. Tidak selalu. Karena nanti ketentuan yang berkaitan dengan itu ada 3 ya, yang ternyata dikecualikan. Yang pertama, force majeure ya. Pak, saya sudah melakukan revaluasi, Pak, atas gudang saya. Terus kenapa? Beberapa bulan kemudian diputuskan bahwa jalan di depan gudang saya mau dibikin jalan tol. Lalu gudang saya akan relokasi atau diambil alih oleh pihak pengelola jalan tol. Seolah kayak dibeli gitu ya. Ya. Maka mau nggak mau saya menyerahkan ya gudang saya kepada pengelola jalan tol. Itu force majeure. Atau mungkin tadi karena ada putusan hakim ya, yang memutuskan saya tidak bisa lagi menggunakan itu karena mau dipakai untuk kepentingan umum misalnya begitu. Ya. Itu tidak kena PPh final tambahan. Ya. Kemudian kalau WIP melakukan penggabungan, peleburan atau pemekaran atau restrukturisasi usaha. Nah, ini juga termasuk fasilitas ini. Jadi kalau saya mau merger akuisisi, saya mau diambil alih oleh perusahaan lain, maka saya bisa memutuskan saya revaluasi dulu. Kenapa begitu, Pak? Karena dengan revaluasi dulu, maka atas selisih daripada nilai pasar dengan nilai buku aktiva saya hanya dikenakan PPh 10%. Terbayang nggak oleh Anda kalau saya tidak melakukan itu? Saya tidak melakukan revaluasi, langsung saya serahkan kepada pihak yang mencaplok saya tadi. Maka selisih antara nilai buku saya dengan nilai pasar itu keuntungan saya. Dan keuntungan tadi akan dikenakan berapa? 25%. Ya. Dan yang ketiga adalah kalau misalnya ada kerusakan berat. Pak, saya sudah merevaluasi aktiva saya, Pak, kendaraan. Ternyata beberapa bulan kemudian kendaraan saya masuk ke jurang, Pak, hancur berantakan. Ya. Lalu gimana? Boleh nggak Pak dijual itu? Boleh. Dan tidak dikenakan PPh final tambahan revaluasi untuk itu. Gitu ya. Oke ya, ini tadi yang sudah saya sebut ya di PMK 191 maupun PMK 79 ya. Atas selisih lebih tadi kita masukkan ini. Selisih lebih penilaian kembali aset tetap tanggal sekian tadi ya. Kemudian tadi ya, pemberian saham bonus itu apa? Bukan merupakan objek PPh. Kemudian dalam hal selisih lebih penilaian kembali secara fiskal lebih besar daripada selisih lebih penilaian kembali secara komersial, pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyetoran tadi yang bukan merupakan objek PPh adalah hanya yang sampai dengan sebesar selisih penilaian kembali secara komersial saja. Kalau memang ada bersamaan dengan revaluasi secara komersial ya.
Oke ya, ini ketentuan yang ada di PMK 233 mengenai pengenalan aktiva ya. Ya, tapi kalau yang di PMK 79 sama dengan tadi ya, maaf. Nah ini. Jadi kapan Pak nggak boleh dijual? Kalau untuk kelompok 1, kelompok 2, yaitu sesuai dengan masa manfaat. Berarti nggak boleh dijual 4 untuk kelompok 1, 4 tahun maksudnya, dan 8 tahun untuk kelompok 2. Sementara untuk kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok bangunan adalah 10 tahun. Ya, cuma di PMK 233 yang tahun 2015, nah ini di apa? Ini ya, sebelum lewat 3 tahun ya. Ya, jadi lebih apa? Lebih cepat boleh gitu. Tapi kan ini hanya untuk kejadian di mana kalau revaluasinya dulu ya, tahun 2015 2016 gitu. Oke, tadi ini sudah kita singgung ya mengenai persyaratan melakukan revaluasi. Ini tadi yang saya katakan. Ya, aktiva yang direvaluasi hanya 2 pilihan. Semua aktiva termasuk tanah atau semua aktiva tidak termasuk tanah. Jadi yang sudah saya sebut, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki ya, dan digunakan untuk 3M penghasilan atau untuk kegiatan usaha. Oke, 5 tahun tadi ya, sudah kita bahas yang sesuai PMK tadi. Oke, silakan. Ada komentar sampai sini? Monggo. Izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan Mas Bram. Ini Pak, tadi kan kalau yang di peraturan yang dulu itu, PMK yang dulu itu kan ada batas waktu Pak, antara dia boleh melakukan penjualan dengan revaluasi supaya tidak dikenakan PPh final tambahan itu Pak. Nah, ya. Kalau yang sekarang ini tuh gimana Pak? Apakah ada? Jadi tadi yang sekarang ini yang ini. Ini yang sekarang ini. Ini kalau PMK 79 tuh ini sebenarnya. Ya, jadi untuk kelompok 1 dan kelompok 2 itu 10 tahun. Sementara untuk 10 tahun. Kelompok 1, kelompok 2 sesuai dengan masa manfaat 4 dan 8 tahun ya. Sementara untuk kelompok 3, kelompok 4 sama bangunan itu 10 tahun begitu. Jadi tetap ada Mas Bram ya. Yang di PMK 79 tetap ada. Cuma bedanya kalau yang di PMK 191 yang hanya berlaku 2015-2016, ya memang dasar daripada penyusutan fiskalnya adalah yang berkaitan dengan apa yang menjadi ketentuan ya yang ada di PMK 191, termasuk tadi ya mengenai jangka waktu atas berapa lama aktiva tersebut tidak boleh dialihkan atau dijual gitu. Tadi ya yang di PMK berapa? 233 ya, yang untuk revaluasi khusus di tahun 2015 atau 2016 begitu. Oh, berarti PMK 233 itu masih berlaku Pak sampai sekarang? Ya, tapi kan hanya untuk revaluasi yang dilakukan 2015-2016 ya. Nanti kalau Anda menghadapi kasus yang revaluasinya bukan di tahun itu, berarti pakai PMK 79. Oh, begitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misal ini, tadi kan yang kelompok 2 kan, maksudnya kalau misal habis revaluasi nanti disusutkan penuh pakai masa manfaat yang awalnya gitu kan, Pak? Ya, 8 tahun. Nah, misal aset tetap itu udah nggak memungkinkan kalau misal disusutkan pakai masa manfaat itu gimana, Pak? Maksudnya kenapa? Rusak tadi? Bukan rusak, Pak, kayak nanti tuh kayak diperkirakan cuma
cuma bisa 4 tahun gitu Pak. Itu tetap pakai masa manfaat penuh yang Oh 8 enggak, tahun. tetap 8 tahun. Tetap 8 tahun. Sesuai yang diatur di dalam ketentuan perpajakan ya. Ya. Kelompok Undi yang aktiva itu kan mengajukan tetap bisa ya Pak ya? nggak bisa. Tidak boleh tahu-tahu mobil itu jadi 4 tahun, itu nggak boleh ya. Mobil apapun kondisinya tetap 8 tahun. Ya, pada saat dia beli, Pak, mobil ini sebenarnya saya beli, kalau saya lihat sih kayaknya nggak mungkin sampai 8 tahun gitu. Ya tetap 8 Setelah tahun. revaluasi gitu Pak? Iya, tetap harus sesuai dengan PMK 96, penentuan masa manfaat. Tidak bisa kita tentukan sendiri, begitu. Terima kasih Pak. Oke. Izin bertanya Pak. Ya, silakan Mbak Eva. Berbicara penurunan nilai, saya teringat sama impairment Pak. Ya. Bagaimana perlakuan revaluasi aset atas aset yang udah dilakukan impairment Pak? Apakah bisa atau gimana Pak? Kalau Anda tanya revaluasi perpajakan, jelas nggak bisa kan? Kan impairment tidak diakui secara perpajakan kan? Begitu. Tapi kalau untuk apa revaluasi komersial ya bisa saja, ya kan? Kan tadi nilai buku itu adalah apa? Harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dikurangi penurunan nilai kan? Kalau di komersial. Kalau di pajak yang diakui hanya apa? Akumulasi penyusutan untuk menentukan nilai bukunya kan begitu. Iya Pak. Oke. Oh, baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Mbak Eva. Pak, izin bertanya. Ya, silakan Tia. Kan tadi kan kalau buat revaluasi ini buat dua ya Pak, buat selain tanah sama tanah. Nah kalau di PMK 79 ini tuh ada tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan. Itu hak guna bangunan itu gimana ya Pak? Jadi namanya hak kepemilikan itu bisa hak milik. Kalau hak guna bangunan itu tertentu ya. Hak guna bangunan itu mengenai kepemilikannya itu dibatasi. Nanti pada saat setelah waktu itu terlewati, misalnya 10 tahun, 20 tahun, dia akan memperpanjang lagi ya hak tersebut. Gitu. Tapi kalau sudah hak milik, ya maka tidak perlu lagi memperpanjang atas HGB-nya. Nah, makanya nanti coba dia nanya ke orang tua, Pak, rumah kita ini sudah HGB atau sudah SHM gitu. Kalau HGB saya yakin lah ya, pasti orang tua Anda akan memperpanjang terus ya hak tersebut. Karena itu dianggap masih ada hak negara di sana. Begitu. Tapi kalau hak milik murni hak kita. Tapi kalau lagi kembali ke pasal 33 ya, Undang-Undang Dasar 1945, masih ingat? Tanah, air, bumi, di dalamnya kayak negara. Artinya kalau misalnya rumah kamu hak milik, tapi kalau negara berkepentingan untuk ngambil, tetap ya. Tapi hak milik harus diganti secara wajar, ya. Nah, makanya kalau nggak ada hak milik, nah ini yang nanti penggantian atas apa penggusuran itu jadi seolah-olah kayak lebih murah gitu loh. Tapi kalau SHM Anda lebih kuat, gitu. Yang revaluasi itu Pak, yang punya tanahnya atau yang punya bangunannya? Ya, yang punya tanahnya. Oh, enggak, hak itu hak guna bangunan tuh atas bangunannya maupun tanahnya sekaligus ya. Jadi biasanya setahu saya itu akan diperpanjang kalau nggak salah 20 tahun sekali. Ya, hak itu akan diinikan lagi. Kalau enggak nanti ya akan menjadi tanpa status, tanpa hak gitu. Kalau kita nggak memperpanjang atas itu. Begitu. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Berarti kalau yang HGU itu boleh, HGB itu boleh, tapi kalau leasing nggak ya Pak? Nggak boleh leasing. Oh, iya. Kalau HGB itu masih milik ya. HGU, HGB, hak milik itu milik. Artinya dia milik, tapi hak atas tanah itu tidak bisa ditentukan. Begitu. Oke, gitu. Bentar ya, maaf ya, saya ada telepon nih dari kantor. Oke Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya.
Maaf ya, sudah dipanggil kantor untuk rapat. Ada lagi, silakan, monggo. Nggak apa-apa ya, mau nanya lagi nggak apa-apa. Saya tunggu pertanyaan Anda. Jangan terus saya kasih lagi terus Anda nggak mau bertanya. Ya, silakan. Mbak Afulina. Ya. Ya, gimana? Suaranya nggak jelas Mbak Afulina. Evaluasi, Pak. Suaranya menggema. Belum. Coba didekatkan dengan mic-nya. Pak. Ya, silakan. Misalnya perusahaan merevaluasi bangunan pada tanggal 1 April 2020, itu nanti penyusutan untuk tahun 2020-nya dihitung 1 tahun penuh atau dikalikan 9/12, Pak? Dari April lah. Oh, dari April ya? Iya. Berarti dikalikan 9/12, Pak? Iya. Baik, terima kasih banyak, Pak. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mbak Ilma. Nah, jadi kan kalau sudah revaluasi, lalu ingin revaluasi lagi kan bolehnya setelah lewat 5 tahun kan, Pak? Ya, benar sekali. Nah, kalau misalnya pada tahun 2015 dia itu udah revaluasi. Dengan masa manfaat yang baru itu jadi 8 tahun. 8 tahun lagi ya? Ya, lalu kelompok 2 ini? Iya, Pak. Lalu misalnya pada tahun 2020 kan dia udah lewat 5 tahun kan, Pak. Dia udah bisa revaluasi lagi. Tapi masa manfaat 8 tahun itu belum habis, jadi dia udah boleh revaluasi lagi atau harus menunggu masa manfaat habis, Pak? Enggak, boleh. Bukan dilihat dari manfaatnya, tapi dari kapan dia melakukan revaluasi terakhir, begitu. Berarti setelah itu disusutkan 8 tahun lagi ya, Pak? Iya. Ini terutama untuk WP yang melakukan penjusutan menggunakan metode saldo menurun ya. Itu pasti manfaatnya akan lebih besar. Karena apa? Anda tahu bahwa saldo menurun itu besar di awal kan? Artinya kalau besar di awal, maka potensi perpajakan sehubungan dengan apa yang menjadi kegiatan daripada WP yang dimaksud, ya, maka nanti ada potensi bayar pajak lebih kecil kan? Iya kan? Karena dia pakai apa? Metode saldo menurun begitu. Jadi boleh ya, Mbak Ilma, seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Izin berikutnya. Ya, silakan. Siapa ini? Untuk Rifki, Pak. Mana, untuk itu, Pak, untuk pelunasan PPh final yang Rifki. sebelum diajukan permohonan itu Rifki, tapi boleh kalau saya lihat wajah Anda? Soalnya jarang melihat. Ya, silakan Mas Rifki. Untuk apa? Ya, silakan, ya. Untuk pelunasan PPh final yang dilakukan sebelum permohonan itu, kalau misal permohonannya itu tidak diterima, nanti kan pajaknya kan, jadi seharusnya kan tidak terutang, Pak ya. Nah, untuk yang pajak yang tidak terutang itu apa bisa langsung direstitusi atau gimana, Pak ya? Ya, bisa diminta kembali, bisa melalui PPK juga bisa. Pemindah bukuan, ya. Jarang ya yang restitusi ya. Karena negara kan tidak mau uangnya kembali ke masyarakat, tapi untuk di PPK kan misalnya atas kewajiban yang lain. Boleh PPN, boleh PPA 25, boleh PPA 29, atau boleh PPA 21, begitu. Begitu Mas Rifki. Oh iya Pak, makasih Pak ya. Oke. Yang lain silakan. Oke ya, saya lanjut. Mungkin lagi ya, karena saya sudah dipanggil ini berapat. Tadinya saya pikir rapatnya itu jam 9, ternyata maju jam 8. Waduh, ya sudah janji sama Anda juga kan soalnya saya. Oke ya, tadi ini berkaitan dengan aktiva yang direvaluasi ya.
Ya, nilai pasar saya rasa tadi sudah kita bahas ini ya. Nah, ini yang mungkin yang belum yang ketiga ini ya. Coba Anda lihat. Jadi si appraisal membuat laporan tertanggal 1 Januari 2019. Lalu WP bermohon dengan menggunakan laporan tadi. Nah, harus dilakukan permohonan tidak boleh lewat 1 tahun. Pak, saya mengajukan laporannya nanti Pak tahun 2020 dengan menggunakan laporan 1 Januari 2019. Nggak boleh. Kenapa begitu Pak? Dikhawatirkan nanti nilai aktifanya berubah. Terbayang oleh Anda berubah? Iya dong. Mungkin nilai aktiva 2019 dengan 2020 bisa berbeda kan? Begitu. Nah itu yang harus dilakukan oleh WP ya, sehubungan dengan itu. Ini juga diatur di PMK 79 juga ada nanti kalau Anda baca. Oke ya, ini sudah kita bahas 10%. Lalu boleh nggak Pak nanti kalau misalnya WP nggak punya uang, diangsur Pak? Boleh. 12 bulan. Sesuai ketentuan Undang-Undang KUP. Ya. Oke, ini sudah kita bahas ya sebelumnya tadi ya. Bagian terpajak sebelum revaluasi pemerintah dihitung secara pro rata ya. Artinya tadi ya, yang ditanyakan tadi Mbak siapa tadi. Berapa bulan, tergantung bulan yang dilakukan revaluasi. Ini sejak bulan dilakukan pilihan kembali ya. Ini tanya ya. Oke, ini tadi ya, sudah kita bahas juga. Nah ini, sesuai masa manfaat, lalu kalau kelompok 3, kelompok 4 bangunan 10 tahun ya. Oke, ini saya rasa sudah tadi kita singgung, karena ini sama dengan ketentuan yang ada di mana. Jadi PMK 191 dengan PMK 191 itu sama ya isinya. Hanya bedanya tadi yang saya katakan masalah apa? Tarifnya saja. Ini ya, mengenai PR12 ya. Tadi sudah kita singgung mengenai persyaratan-persyaratannya. Ya, apa saja yang harus dilaporkan. Ya, permohonan, izin usaha, laporan appraisal, daftar aktiva tetap, laporan keuangan, tahun buku yang bersangkutan. Oke ya, jadi bisa persetujuan ataupun penolakan ya, dan diterbitkan persetujuan paling lama 3 hari setelah tanggal berakhir, berlaku dari tanggal akhir jangka waktu. Ya, diberikan jangka waktu 30 hari dan kalau lewat maka dianggap disetujui ya, begitu. Oke, ini sudah ya. Nah, ini mungkin ini kembali lagi ke materi KUP ya. Kapan harus dibayar? 15 hari. Setelah diterbitkan surat keputusan atau tanggal jatuh tempo. Keterlambatan bayar tentunya akan kena sanksi nanti. Oke, ini sudah kita bahas tadi ya. Di awal sebelumnya sudah ada kan ini. Ya. Jadi kalau untuk akuntansi, PSK 16 menyatakan bahwa revaluasi tetap dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada akhir berlaporan. Ya, seperti itu. Nah ini jadi bisa tujuan akuntansi saja, tujuan pajak saja, atau sekaligus ya, tujuan akuntansi dan pajak. Oke ya, ketentuannya di PMK yang 2015, cuman kalau berkaitan dengan masalah tarif, tadi saya katakan, kembali lagi ke PMK 79 tahun 2008 ya, yaitu 10%. Kalau hal yang lain sama saya rasa. Nah ini, tadi yang ditanyakan siapa tadi? Siapa tadi yang nanya ini tadi? Ya, Rifki tadi ya, mengenai kalau sudah dibayar duluan di muka begitu. Ya. Umumnya sih
kalau sudut saya tidak langsung dibalikin ya restitusi ya, tapi punya PBK biasanya seperti itu. Oke. Ya, sudah terakhir ini ya, slide terakhir. Silakan ya, kalau masih ada komentar, karena saya membuka Zoom kantor. Ya, silakan. Siapa izin bertanya Pak Nadir. Ya. Ya, tadi kan di slide sebelumnya ada entitas dapat memilih evaluasi aset tetap untuk tujuan pajak saja ya. Ya. Nah, tapi di slide sebelumnya di slide 46 juga ada kata-kata bahwa kalau udah revaluasi aset tetap itu perusahaan wajib dibukukan dalam neraca komersil pada perkiraan modal dengan nama selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan tanggal XXX. Berarti secara nggak langsung walaupun dia memilih untuk tujuan pajak, tapi tetap menyinggung akuntansi komersilnya begitu ya Pak? Ya, tetap ya dalam laporannya nanti secara fiskal harus dilaporkan, tapi untuk secara akuntansi komersial, tetap dia menggunakan nilai aktiva apabila tidak dilakukan revaluasi. Begitu. Berarti nggak murni tujuan pajak semata kan ya, kita Pak? Kan punya dua, ya kita kan punya dua laporan keuangan. Laporan keuangan secara komersial dan laporan keuangan secara fiskal. Dan isinya pasti berbeda ya. Karena adanya apa? Penyesuaian untuk itu. Termasuk kalau adanya apa tadi? Revaluasi untuk itu. Tapi ini tergantung lagi kebijakan perusahaan ya. Umumnya sih sekaligus ya. Ya. Antara apa? Fiskal sama komersial. Oke, serasa itu untuk hari ini ya. Mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa sampai penuh. Oke, nanti untuk latihan saya tawarkan kapan? Supaya Anda tidak terlalu mendesak mengerjakannya. Mungkin hari ini? Mungkin deadline-nya malam, Pak. Mungkin. Malam? Ya, deadline. Malam jam berapa? Nah, mungkin soalnya bisa dikasih sekarang, tapi deadline-nya ntar malam gitu, Pak. Oh enggak, itu namanya enggak latihan. Nanti Anda jadi tidak. Maksud saya, ini saya memberikan latihan itu seolah-olah seperti ujian gitu loh. Ya, saya kan melatih seperti itu ya. Anda membaca, tapi Anda tidak terburu-buru kan misalnya malam tadi, tapi tetap waktu akan saya tentukan, begitu. Ya, kalau Anda minta waktu lebih panjang juga nggak apa-apa, tapi ya jangan panjang banget, artinya Anda minta waktu 5 jam gitu ya, enggak. Saya melatih Anda supaya seperti kayak ujian sekali lagi ya. Jadi nanti Anda itu benar-benar mengerjakan, ya walaupun saya percaya kepada Anda semua yang penuh integritas ya, tapi kan saya punya suatu cara supaya Anda mengerjakan bagaimana melakukan tugas itu dengan lebih baik. Gitu ya, Mas Adven. Jadi soal tidak saya kasih sekarang nanti Anda kumpulkan jam 7 malam gitu, enggak. Nanti banyak hal yang bisa terjadi seperti itu. Ya, enggak seperti waktu ujian kan begitu. Walaupun saya tetap percaya kepada Anda, tapi saya melatih untuk Anda seperti itu. Seolah seperti ujian. Jadi maunya jam berapa, lalu waktunya berapa lama, begitu. Silakan nanti diputuskan ya. Kalau sudah ada keputusannya hari ini, nanti tolong Mbak Andin akan WA saya ya. Nanti ada 2 soal ya, aktiva tetap sama revaluasi. Saya mohon baca PMK 9 ya, sama PMK tadi 191. Tapi saya mengarahnya ke bukan revaluasi tahun 2015-2016 enggak. Tapi revaluasi tahun 2019. Berarti nanti tarifnya mengikuti tarif yang ada di PMK 9 begitu. Pak, apa boleh di hari lain, Pak? Boleh. Oh ya. Enggak, tapi jangan lebih dari tidak ada perkuliahan ya. Jadi misalnya pas Anda libur itu enggak ya. Kan sudah libur kan? Hari Sabtu depan kan sudah enggak ada lagi kuliah kan? Sabtu boleh, Pak? Sorry kok Sabtu depan. Enggak, maksud saya Sabtu juga boleh ya, tapi tetap ya waktu saya tentukan. Tapi saya minta harus bersamaan dengan kelas sebelah. Karena soalnya sama. Ya, soalnya sama dan jawabannya juga nanti akan sama.
Walaupun kemarin waktu mengerjakan itu kan apa namanya? Nanti saya seperti kemarin ya, saya akan apa? Saya akan berikan jawabannya. Atau bolehlah ya, nggak harus bareng sama kelas sebelah ya. Ya, dan saya yakin Anda tidak akan memberikan ya soal yang saya berikan kepada kelas sebelah kalau Anda jadwalnya duluan begitu. Selagi ya integritas Anda diuji kan begitu. Jadi maunya kapan nanti tentukan ya, diskusi dulu sama teman-teman kapan. Tetap waktunya akan saya berikan, misalnya Pak hari Sabtu, mau jam berapa mulainya? Jam 7. Soal akan saya berikan sebelum jam 7, lalu Anda bekerjakan sampai dengan selesai sesuai dengan waktu yang telah Anda sepakati. Begitu. Oke gitu ya. Sekali lagi, ini saya buat seperti ini supaya melatih diri Anda nanti waktu ujian. Karena Anda supaya